2, 3, 4, 5, 6, 7. Besok bisa dilihat di Guest Calendar Taiwan. Jangan lupa yang minum ini sama Yoman ya, rekomendasi banget. Apa? Kodam kan. Ini enak banget ya di sini. Luar biasa. Nanti kita mau bahas apa ya? Nanti kita bahas apa lah, nanti langsung nonton liga aja di atas karena kita tuh kalau bikin konten nggak pernah settingan, cuma keluarin judul, lempar, jalan kayak gitu aja doang. Jadi ya harap maklum aja. Udah beres. Nih Kang Agus, global. Jadi inilah kalau bilang sibuk ya Dari sore sinetron. Dibilang sibuk, kena gue ada buat oh ada. cuma hotspot kan. Oh iya, hotspot. Kalau linter di bagian finish mah gitu. Oke guys, Udah, yuk. oh, Luar biasa ya. Pokoknya jangan lupa like, share, dan subscribe biar apa namanya channel ini tuh terus berkembang. Jadi harus dibikin terus. tungguan lagi. Yaudah aku ngerokok dulu ke depan ya. Aku ngerokok dulu ke depan. Yuk kita ngerokok yuk. Sambil lihat jalan Asia Afrika kalau mau tahu. Udah pada tahu kali ya Asia Afrika. Tapi kita lihat yuk gimana situasi Asia Afrika atau ke tempat tes Asila Bandung. Mau lihat tubuhnya? Yuk kita lihat. Come on.
sampai di Tugu Dasar Bandung. Nah ini adalah satu negara yang benar-benar tertempel di sini di PBB ya, Jalan PBB sesuai dengan piagam PBB zaman dulunya. Dasar Bandung komunikasi terakhir hasil konferensi Asia Afrika tahun 1955. Itu ya inilah. Cuman yang saya kutip di sini ada dari 1 sampai 10 kita tuh harus ada poin nomor 9 itu yang sangat penting ya. Yang selalu aku ngomongin memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Itu untuk kerja apapun, untuk pribadi kita, pokoknya semua deh. Itu memang suatu hal yang baik karena kita harus pentingkanlah kepentingan bersama dan kerjasama itu. Jangan gara-gara uang biasanya jadi bersahabat berselisih, gara-gara masalah kecil berselisih, gara-gara hubungan baik terus kerjasama, hubungan pekerjaan jadi susah. Banyak hal-hal yang seperti itulah. Itu ini aja internasional ini komunikasi terakhir Konferensi Asia Afrika 1955 di sini. Nah ini hasilnya. Gitu. Udah yuk kita ke dalam lagi yuk. Dari tadi ini PR ya, udah kan ya? PR. Ini ada yang lagi senang di dalam tuh. Lihat ngintip-ngintip. Asik. Aku tuh mau masuk, cuma nggak bisa ngerokok dulu. Bentar. Ini situasi satu indah banget ya, vintage banget. Dan ya kita ke atas. Halo? Ya? Ya? Oh siap Pak Jokowi, siap Pak Jokowi nelfon. Siap, siap oke. Iya iya. Oke, siap laksana. Pentingkan kepentingan bersama dan kerjasama. Oke kalau gitu terima kasih. Cun. Yo, jadi mohon Pak Jokowi guys. Ada apa ya? Udah sampai, ayo. Nih dicari-cari nih. Cari-cari Kang Iwan nih udah kaya hilang. Nah, jadi gini. Sekarang kita santai, kita sambil duduk sambil rokok lah santai ya. Jadi gini, aku tuh yang pengen bahas, aku pengen komentarin tentang kejadiannya Doni Salmanan ya. Dia yang dimiskinkan gitu ya, asetnya semua disita dikarenakan kerugian masyarakat. Ya mungkin aku tidak bicara salah benar ya, mungkin ditahan juga karena salah mungkin ya, atau kayak gimana aku nggak tahu. Mungkin ya itu
apa ya, kira flashing gitu ya, flashing kekayaan, terus memberikan edukasi yang akhirnya merugikan masyarakat. Itu benar, tapi itu belum seberapa kalau menurut aku. Bagaimana dengan para pejabat yang korupsi gitu, para wakil-wakil rakyat yang korupsi gitu loh. Mereka tuh tanpa asetnya dimiskinkan, terus berbanding lurus dengan ini yang Doni Salmanan memberikan edukasi trading, tapi dia mendapatkan fee ya, mendapatkan dari dana afiliator itu kekalahan sekian persen, hingga akhirnya masyarakat itu merasa diadukan lah ya, atau gimana ya, bukan diadukan, seakan menjadi korban gitu. Itu yang sulit dimengerti. Sedangkan para orang-orang atau pejabat-pejabat yang korupsi itu masih penjaranya pun bagus gitu kan. Ya besar harapan kita tuh sebagai masyarakat gitu, ketika ada kejadian seperti ini, mungkin untuk para pejabat tinggi yang korupsi gitu ya, karena itu merugikan benar-benar seluruh masyarakat Indonesia, jadi dihukum seberat-beratnya agar korupsi ini tidak menjadi suatu bancakan atau tidak menjadi suatu budaya gitu loh, karena itu yang jelas merugikan masyarakat gitu kan, karena masyarakat yang menggaji, masyarakat yang harus jadi korban karena dikorupsi gitu loh. Ya itulah pokoknya besar harapannya seperti itu. Jadi ditindak tegas untuk yang selanjutnya lah. Ini kalau masyarakat yang memberikan edukasi juga salah gitu, dikarenakan dia ada afiliator gitu ya, dan itu hanya 2.500 member ya, 2.500 kalau nggak salah. Dengar info itu belum seberapanya dari seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau korupsi meskipun hanya 100 juta, tapi itu merugikan seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Karena kenapa kita yang milih gitu loh, dia udah dipilih melalui partai gitu loh, dan itu tidak amanah, itu yang lebih parah ya. Mungkin gitu aja lah saran dari aku. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.